selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes Entaragi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, membimbing kami untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan faktanya, apapun yang sudah dan akan kita kerjakan hari ini, semua itu akan menjadi pengalaman di hari kemudian. Setuju atau tidak? Orang bijak akan belajar dari pengalaman dengan merenungkan, memaknai, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang sudah terjadi. Jemaat Tuhan, dalam tradisi Yahudi kami melihat bahwa Salomo menulis kitab Kidung Agung itu ketika dia masih berusia muda. Itulah sebabnya kita melihat ada banyak ungkapan cinta di situ. Nah, Salomo menulis kitab Amsal itu ketika dia berusia setengah tua, setengah baya. Mulai kita melihat ada hikmat kebijaksanaan, ada nasihat di situ ya. Dan kitab Pengkhotbah ini ditulis Salomo pada tahun akhir hidupnya. Dengan kata lain, ketika Salomo menuliskan kitab ini, dia sudah memasuki usia lanjut. Dia sudah memasuki usia tua. Apa yang dilakukan Salomo di akhir tahun-tahun hidupnya? Salomo mencatat hasil dari perenungan tentang pencapaian terhadap kebahagiaan yang semu dan kesia-siaan dalam hidup. Sejarah mencatat bahwa Salomo itu pernah menjadi raja yang kaya raya, memiliki kuasa, ketenaran, kehormatan, dan segala hal yang dia inginkan di dunia itu bisa terpenuhi. Namun, pada akhirnya Salomo menyadari bahwa semua itu adalah kehampaan dan kesia-siaan. Maka dari hasil perenungan Salomo, dia ingin menyaksikan kepada semua orang, kepada orang-orang muda khususnya, supaya tidak melakukan kesalahan dengan meletakkan nilai-nilai kehidupan pada harta benda duniawi, pada ketenaran yang sementara itu, pada kehormatan yang sementara, bahkan pada ambisi pribadi. Supaya apa? Supaya di hari kemudian, di hari tua, tidak ada penyesalan. Maka pada saat muda, Salomo mengatakan, nikmatilah masa mudamu dengan mengabdikan diri kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bahkan taat kepada Tuhan. Inilah sebenarnya makna hidup yang sesungguhnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pengkhotbah memberi pengajaran yang berharga untuk setiap pembacanya. Bahwa kehidupan orang yang terpisah dari Allah adalah kehidupan yang sia-sia. Dengan kata lain, hidup yang tidak terhubung kepada Allah adalah hidup yang menjaring angin. Apakah kita setuju jika saya mengatakan bahwa hidup ini singkat ya? Kalau kita merenungkan hidup kita sekarang dan mengingat apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, apa yang sudah kita lalui dalam hidup kita, dalam satu momen bisa saja muncul pikiran atau pernyataan dari orang lain atau dari kita sendiri. Nggak terasa ya, sudah bulan September. Kok kayaknya baru kemarin Januari gitu. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan anak-anak kita atau pertumbuhan pahopu, cucu, nggak terasa ya, sudah besar. Perasaan baru kemarin diantar jemput. Tanpa kita sadari, waktu berputar begitu cepat. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, menunggu 1 jam itu bagi beberapa orang itu lama. Nah, pada saat ini firman Tuhan ingin menuntun kita dan mengarahkan kita untuk melihat kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk mengisi hidup ini dengan segala sesuatu yang benar. Sesuatu yang berguna. Dan tentunya membangun baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sebab menurut perenungan Salomo, siapapun bisa hidup di dalam kebodohan. Bodoh yang dimaksud di sini adalah bebal, lawan dari kata hikmat. Orang yang bebal adalah orang yang tidak mau belajar dari kesalahan. Orang yang bebal adalah orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Sifat-sifat seperti ini bisa muncul di mana saja. Bahkan bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk orang Kristen. Maka firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Bahkan Salomo kembali menyaksikan kepada semua orang untuk tidak mengikuti gaya hidup, kebiasaan hidup orang bodoh, orang bebal. Namun apa yang dikehendaki melalui firman Tuhan pada saat ini? Hiduplah di dalam hikmat Allah. Hidup di dalam didikan Allah. Sebab hikmat Allah akan menuntun dan membimbing setiap orang percaya untuk hidup di dalam kehendak Allah. Berulang kali kalimat ini diucapkan kepada kita untuk mengingatkan kita. Hidup di dalam hikmat Allah akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Tentunya hidup di dalam kehendak Allah itu memiliki arti bahwa hidup kita ini seutuhnya diarahkan dan dikendalikan oleh Allah. Sehingga kehidupan yang kita jalani tidak lagi berbicara tentang apa yang aku inginkan. Tetapi kehidupan yang kita jalani itu sudah berbicara tentang apa yang Allah inginkan dalam hidupku. Hidup yang kita jalani itu tidak hanya dipenuhi dengan tuntutan. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi hidup yang kita jalani itu dipenuhi dengan tuntunan. Dari tuntutan berubah menjadi tuntunan. Dan kepribadian kita juga dibangun untuk tidak hanya protes kepada Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Tetapi kita memiliki kepribadian yang siap untuk diproses oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, sisi lain dari keistimewaan hikmat adalah membuat yang sulit menjadi mudah. Mungkin tidak semua orang bisa menerima ini, tapi ini sudah terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Seperti yang dituliskan dalam ayat 10, jika ada orang yang menggunakan besi yang tumpul, ini adalah perbuatan yang sia-sia sebenarnya. Kenapa? Sebab lebih mudah untuk mengasah besi daripada mengeluarkan tenaga yang besar saat menggunakan besi yang tumpul. Bayangkan saja kalau kita harus menggunakan kampak yang tumpul untuk mengkampak kayu yang besar.
seberapa tenaga yang kita perlukan untuk itu, daripada kita memilih untuk mengasah kampak itu sampai tajam, lalu kita akan dengan mudah menggunakannya. Dan di sini juga disebutkan pada ayat yang ke-11, demikian juga jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tidak ada gunanya tukang mantra mengucapkan mantranya. Ya benar ya. Dan ini juga hal yang sia-sia gitu. Orang yang berhikmat akan dituntun untuk melakukan segala hal dengan pertimbangan yang benar. Kita akan masuk ke dalam tahap ini. Karena tujuan dari segala yang dikerjakan orang berhikmat adalah bagaimana yang dikerjakan itu, yang dilakukan itu menjadi berguna dan tidak sia-sia. Dia tidak kosong, dia tidak hampa, tapi dia memiliki bobot. Itu adalah tujuan dari hikmat. Dan pada ayat 12 sampai dengan 15, Salomo menuliskan akibat-akibat dari kebodohan. Semakin diperjelas kembali bahwa orang bodoh akan ditelan oleh bicaranya sendiri. Orang bodoh akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan jeripaya orang bodoh akan melelahkan dirinya sendiri. Bahkan orang bodoh tidak menguasai jalan hidupnya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kehidupan orang bodoh, pikirannya selalu tumpul ya. Sehingga dia tidak tajam untuk memikirkan segala sesuatu. Tumpul. Perkataan yang diucapkan itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Bahkan orang yang bodoh, orang yang bebal itu kehidupannya suka dengan prinsip yang masa bodoh. Dia melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan apa makna dan tujuannya. Masa bodoh lah gitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan di atas, jika gaya hidup dan kebiasaan hidup orang bodoh atau orang bebal itu bisa saja dan sangat mungkin dilakukan oleh orang Kristen, dilakukan oleh orang percaya, maka pada saat ini kita harus melihat diri kita di hadapan Allah, terbuka di hadapan Allah, memberi diri untuk lebih mempersiapkan hidup kita agar tidak mudah terbawa arus hidup orang bodoh atau orang bebal. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup di dalam didikan Tuhan. Untuk hidup di dalam didikan Tuhan, yang pertama sekali yang harus kita renungkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita adalah terhubung terus kepada Allah. Ini yang pertama yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh orang percaya, terhubung terus kepada Allah. Artinya memang hubungan kita dengan Allah itu sangat menentukan hubungan kita dengan dunia ini. Jika kita memiliki koneksi yang baik dengan Allah, maka kita juga pasti akan dimampukan untuk menempatkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana kita bersikap terhadap kesenangan-kesenangan duniawi, bagaimana kita bersikap terhadap kekayaan, kekuasaan, ketenaran gitu. Kita akan dituntun untuk menempatkan segala sesuatunya pada porsinya jika kita terus terhubung kepada Allah. Kita tidak menjadi orang yang tamak, haus akan kekuasaan, haus akan ketenaran, haus akan kesenangan dunia, tidak. Karena koneksi kita sudah baik kepada Tuhan. Tuhan mengendalikan hidup kita. Hati dan pikiran dikendalikan oleh Allah. Dan kehidupan yang terus terhubung kepada Allah tidak akan meletakkan dasar hidupnya pada kesenangan duniawi. Ini sangat jelas sekali. Dan ini yang diharapkan oleh Salomo, supaya orang-orang muda tidak melakukan ini, tidak meletakkan dasar hidupnya pada kesenangan duniawi, ketenaran, kekuasaan, kehormatan, jabatan, dan lain segala macam. Supaya masa tua nanti tidak menyesal. Mari kita renungkan bersama-sama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Daud pernah jatuh dalam dosa
perzinahan. Pada saat itu dia lebih memilih kesenangan duniawi, hingga pada akhirnya kesenangan duniawi itu, nikmat dunia itu, membuat dia melakukan tindakan yang bodoh. Tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Bahkan merugikan orang lain juga ya. Dia sampai-sampai merencanakan pembunuhan. Hingga pada akhirnya ada korban jiwa atas tindakan yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud tidak terhubung kepada Allah, Daud dikuasai oleh pikiran-pikirannya sendiri, oleh kejahatannya, oleh hawa nafsu duniawinya. Tetapi mari kita lihat bersama-sama. Ketika Daud terhubung kepada Allah, Daud menjadi pribadi yang lebih berhikmat. Dia mampu menguasai dirinya, mampu mengelola pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran positif, mampu mengelola segala sesuatu itu dengan baik. Jemaat Tuhan, pada saat ini Tuhan ingin mengatakan kepada saya dan kita semua yang mendengarkan firman, teruslah terhubung kepada Allah. Mari kita sama-sama katakan, teruslah terhubung kepada Allah. Walau jalan yang kita lalui begitu sulit ya, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Percaya saja bahwa satelitnya Tuhan tidak akan pernah salah alamat. Sejauh kita melangkah, bahkan saat kita sedang berputar-putar di jalan yang sempit atau di jalan yang sama sekalipun, percaya saja bahwa satelitnya Allah tidak akan pernah salah untuk menentukan jalan yang kita lalui. Dan pada akhirnya kita akan melihat kita berada pada tujuan yang benar, pada tempat yang benar, yaitu kerajaan Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk hidup di dalam didikan Allah, kita harus siap memberikan diri menjadi murid sejati. Dengan kata lain, kita meyakini bahwa Yesus adalah guru kehidupan yang sempurna. Ketika kita meyakini bahwa Yesus adalah guru kehidupan yang sempurna, maka kita akan semakin yakin segala persoalan yang muncul pasti memiliki jawaban. Dengan kata lain, tidak ada soal yang tidak memiliki jawaban. Dan sebagai murid sejati, kita akan terus mau hidup di dalam didikan Allah, belajar dan terus belajar seberapapun usia yang kita miliki. Jemaat Tuhan, saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan demikian. Setelah tua, Sokrates belajar musik. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, apakah engkau tidak malu belajar di usia tua? Apa jawab Sokrates? Aku merasa lebih malu menjadi orang bodoh di usia tua. Dengan pengalaman Sokrates ini, kita semakin disadarkan bahwa kehidupan adalah sekolah seumur hidup yang mengharuskan kita untuk terus belajar dan belajar. Begitu juga dalam iman percaya kita. Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 menuliskan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Belajar dan menerima didikan ternyata tidak berbicara soal bangku sekolahan ya. Belajar dan menerima didikan itu juga tidak berbicara tentang seberapa S yang kita miliki gitu. Namun belajar dan menerima didikan ini juga berbicara soal keadaan yang terjadi di rumah, keadaan yang terjadi di gereja, di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Jadi kita juga bisa belajar dari keadaan yang sedang terjadi. Maka seperti topik mingguan kita dalam minggu ini mengatakan, hiduplah dalam didikan Tuhan. Demikian juga lah yang kita imani pada saat ini. Mari menjadi murid sejati yang siap untuk dididik oleh Tuhan, sehingga kita boleh menanamkan nilai-nilai kehidupan yang benar dalam perjalanan hidup kita. Dan itu juga pasti akan menghasilkan pengalaman yang baik.
Saat kita menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita, saya percaya pengalaman itu akan menjadi guru yang berharga bagi kita dan juga bagi orang lain. Ada istilah yang mengatakan kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah harapan. Selamat beriman kepada Tuhan. Teruslah berjuang untuk menjalani kehidupan di dalam kebenaran dan harapan kepada Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh percaya di dalam keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu. Roh Kudus Tuhan bekerja, menolong kami untuk semakin mengerti dan mengerti, sehingga kami terus mau belajar dan belajar mengenal Tuhan. Walaupun tidak mudah, walaupun sulit, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan menuntun dan menguatkan kami, menjadikan kami manusia yang berhikmat, memiliki hikmat Allah untuk kami dimampukan melewati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman pada saat ini. Dikuatkanlah mereka. Jika pada saat ini mereka sedang berdoa, mendoakan sesuatu kepada Tuhan, biarlah Tuhan berbelas kasihan dan melihat kerinduan mereka. Jika pada saat ini mereka sedang sakit, biarlah kuasa Tuhan, jamahan kemurahan Tuhan memulihkan mereka dari sakit, penyakit, sukacita ada di dalam hati mereka. Jika mereka sedang bergumul dalam perekonomian keluarga dan semuanya, Tuhan, kami percaya Tuhan adalah guru kehidupan yang sempurna yang akan menolong kami untuk boleh menjawab segala persoalan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.